Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah dan kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama bersehati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami boleh kembali disapa oleh firman-Mu. Ajar kami melalui firman-Mu, ya Roh Kudus penuhilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu sehingga hidup kami ditransformasi oleh firman-Mu. Ya Roh Kudus tolong kami, pikiran kami yang gelap ini, pikiran kami yang jauh dari Tuhan ini, biarlah Tuhan yang menarik kami, biarlah Tuhan yang memperjelas firman-Mu bagi setiap kami, agar hidup kami sungguh-sungguh ditransformasi oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang berdua keterbatasan, biar hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu saat ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu mendengar firman bersama-sama dengan iman, katakan amin, amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kita memasuki bulan Juli, dan di Juli tahun 2021 ini kita kembali Bapak Ibu membahas mengenai visi dari gereja kita. Bapak Ibu, statement visi misi gereja kita dibacakan setiap minggu di akhir ibadah. Dan di awal ibadah dalam video pun kita menyaksikan visi gereja terus dikumandangkan. Dan Bapak Ibu, bulan ini kita akan membahas dengan lebih detail bagian demi bagian yang ada di dalam visi dari gereja kita. Minggu lalu kita sudah membahas bagian yang pertama, menjadi gereja yang membawa orang kepada Kristus. Dan saat ini Bapak Ibu, minggu yang kedua di bulan Juli kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu menjadi gereja yang bertumbuh serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, ketika kita bicara mengenai visi, kami ingin menyadarkan kembali mengenai mengapa Anda bergereja di sini. Visi bicara mengenai tujuan. Jadi Bapak Ibu, bulan ini kami ingin kembali meyakinkan Anda bahwa kemana gereja sedang menuntun Anda. Kemana GKBJ Taman Kencana sedang membawa kita semua. Ya, sungguhkah ini tempat yang tepat bagi Anda dan saya? Bapak Ibu, jangan hanya sekedar memilih gereja karena ruangannya nyaman, karena musiknya enak, ataupun karena orang-orangnya kita suka. Tetapi Bapak Ibu pastikan kita memahami visi dari gereja. Kita mau dibawa kemana? Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan bertumbuh melalui gereja ini? Dan hari ini kita akan kembali membahas Bapak Ibu, yaitu mengenai bagian yang kedua dari visi gereja kita, yaitu menjadi gereja yang bertumbuh serupa Kristus. Bapak Ibu, sebenarnya ketiga bagian dari statement visi gereja kita ini merupakan seperti sebuah journey, seperti sebuah perjalanan. Setelah membawa orang kepada Kristus, selanjutnya kita menumbuhkan mereka untuk hidupnya serupa Kristus dan akhirnya menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Ini seperti sebuah journey, sehingga Bapak Ibu semua dari kita, kalau Anda bergereja di GKBJ Taman Kencana, Anda semua harus melalui journey ini, ya. Mengalami perjumpaan dengan Kristus. Lalu dilanjutkan dengan bertumbuh, ditumbuhkan, dimuridkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga akhirnya kita semua diutus keluar menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu mengenai mengapa kita perlu bertumbuh serupa dengan Kristus. Saya ingin ajak kita untuk membaca firman Tuhan bersama-sama dari Efesus. Dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Kita buka Alkitab kita di rumah masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu beribadah Anda memegang Alkitab atau minimal ada holy gadget yang Anda pegang. Anda bisa membuka Alkitab Anda dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh
yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah Bapak Ibu, dalam surat yang kita baca, dalam surat Efesus, di bagian yang pertama yaitu Efesus pasal pertama sampai pasal yang ketiga, Paulus berbicara mengenai kekayaan kasih karunia dan kemuliaan Kristus. Di bagian awal dia juga berbicara mengenai pekerjaan Allah Tritunggal di dalam kekekalan yang begitu nyata di dalam kehidupan gereja. Tetapi Bapak Ibu, selanjutnya di pasal yang kita baca yaitu pasal yang keempat, Paulus mulai yang tadinya dia berbicara mengenai teologi, dia mulai berbicara mengenai aplikasi. Pasal yang keempat dimulai dengan sebuah nasihat untuk hiduplah berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan. Kita semua memahami teologi, kita semua memahami ajaran. Dan Paulus mengajak jemaat untuk bukan hanya mengetahui tapi mulai menghidupi. Awalnya Paulus berbicara di pasal 4 ayat 1 sampai 10, dia berbicara mengenai kesatuan. Dan selanjutnya Paulus berbicara mengenai pertumbuhan rohani. Di ayat yang ke-11, Paulus memulai dengan mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul dan nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dalam ayat 11 dia memulai kembali dengan menegaskan bahwa setiap karunia-karunia roh yang ada di dalam gereja itu adalah diberikan oleh Kristus. Dan Ialah yang memberikan baik karunia, kerasulan, kenabian, pemberitaan Injil, gembala, dan pengajar-pengajar. Karunia-karunia disebutkan di sini Bapak Ibu adalah karunia-karunia yang khususnya biasanya dimiliki oleh para pemimpin rohani. Ini adalah karunia-karunia yang berkaitan dengan kepemimpinan rohani. Lalu kita bersyukur di gereja kita Tuhan mengkaruniakan karunia-karunia roh kepada para pemimpin-pemimpin rohani yang ada di gereja kita. Baik hamba Tuhan, baik majelis, ada juga pemimpin-pemimpin komsel. Mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani yang memang Tuhan berikan kepada mereka karunia-karunia. Dan ayat yang ke-12, Bapak Ibu, Paulus di situ menyampaikan bahwa semua karunia itu diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi setiap karunia-karunia diberikan, gereja diberikan karunia dengan begitu luar biasa. Para pemimpin-pemimpin rohani dikaruniakan oleh Tuhan karunia-karunia roh. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah fokus dari para pemimpin rohani. Para pemimpin rohani yang ada di gereja kita berfokus untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bahwa ternyata setiap orang-orang kudus, yang maksudnya di sini adalah jemaat Tuhan, setiap Anda semua, ketika Anda mengatakan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan saat itu Anda menjadi jemaat, saat itu Anda menjadi orang percaya, maka setiap orang percaya harus melayani. Dan mereka yang melayani ini harus diperlengkapi. Bapak Ibu, kita bersyukur di gereja kita mungkin lebih dari 50% jemaat itu melayani. Ada gereja-gereja tertentu, Bapak Ibu, di mana pelayanan-pelayanan hanya bergantung kepada orang-orang tertentu saja. Tetapi tidak Bapak Ibu, di gereja kita, Bapak Ibu seperti saya saat ini walaupun saya rekaman khotbah online, tapi saya nggak sendirian, ada orang-orang yang juga melayani bersama-sama. Bapak Ibu, gereja kita adalah gereja yang memberdayakan jemaat, ya. Sama seperti yang dikatakan Paulus, karena orang-orang kudus itu harus melakukan pekerjaan pelayanan. Dan pemimpin rohani fokusnya adalah memperlengkapi mereka agar pelayanan yang mereka lakukan, agar pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan itu bisa berjalan dengan efektif. Jadi para pemimpin gereja diberkati Tuhan dengan karunia-karunia untuk memperlengkapi. Ini adalah fokus. Bukan berarti pemimpin rohani jadi tidak melayani, ya. Karena memperlengkapi pun juga melayani. Tetapi Bapak Ibu, tugas utama kami para pemimpin rohani adalah memperlengkapi Anda semua. Untuk Anda semua siap memberitakan Injil. Untuk Anda semua siap melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini adalah tujuan dari karunia-karunia diberikan kepada para pemimpin rohani.
Yaitu untuk memperlengkapi jemaat, di ayat yang ke-13 saya lanjutkan, yaitu sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi para pemimpin rohani harus terus memperlengkapi jemaat. Bapak Ibu, Anda semua harus mau untuk diperlengkapi karena ini yang Tuhan mau bagi gereja. Anda semua harus membuka diri untuk diperlengkapi oleh pemimpin-pemimpin rohani. Sampai kapan? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dari kata sampai di sini Bapak Ibu kita bisa memahami bahwa ini adalah goalnya, ya, tujuan akhirnya. Tugas memperlengkapi ini tujuan akhirnya adalah sampai kita semua mencapai yang Paulus katakan di ayat yang ke-13 ini. Jadi ini adalah goal. Kita harus sadar bahwa kita harus hidup seperti yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan. Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar menerima keselamatan, lalu setelah itu kita hidup enak-enakan bagi diri kita sendiri. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau setelah kita menerima keselamatan, kita mengalami pertumbuhan. Makanya Bapak Ibu, setelah kita diselamatkan, kita nggak langsung jadi orang kudus yang sempurna. Ya, memang Bapak Ibu, kita disebut orang-orang kudus. Kita sudah dapat predikat itu. Tetapi dalam faktanya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu mengejar kekudusan. Kita perlu bertumbuh di dalam kasih. Kita perlu bertumbuh di dalam kekudusan. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita harus hidup seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau Anda mengatakan Yesus engkaulah Tuhan, berarti dia yang mempunyai kita. Maka kita nggak bisa hidup seperti yang kita mau, tapi kita akan hidup seperti yang dia mau. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, tetapi Anda inginnya semua yang Anda mau tercapai, berarti bukan Yesus Tuhan ya, berarti Anda adalah Tuhan. Dan saya yakin kita semua ingin hidup seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan ingin kita bertumbuh mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Ini yang pertama. Perhatikan. Yang pertama di dalam bagian ini bahwa kita semua harus diperlengkapi sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bapak Ibu, kedua hal ini, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar ini memang ditulis dalam satu frase dan saya rasa ini tidak bisa dipisahkan. Ini adalah goalnya. Sampai akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman. Apa artinya kesatuan iman? Iman di sini Bapak Ibu bukan sekedar berbicara mengenai kesamaan keyakinan. Satu iman berarti kita punya keyakinan yang sama, ya. Bukan sekedar keyakinan yang kita bicara secara emosional atau secara perasaan saja. Saya rasa sepanjang tahun ini ketika kita bicara tema cultivating faith, kita udah bicara banyak Bapak Ibu bahwa iman bukan hanya sekedar yakin tanpa dasar, ya. Ketika kita bicara tentang iman itu bicara tentang dasar. Di sini Paulus sedang bicara mengenai doktrin-doktrin dasar, doktrin-doktrin yang esensial di dalam Alkitab. Berbicara tentang keselamatan, Allah Tritunggal, tentang Kristus, tentang Alkitab. Ini adalah doktrin-doktrin dasar yang perlu, yang penting untuk kita pahami sebagai gereja. Karena kita bisa dikatakan satu iman, bukan hanya sekedar di KTP kita sama-sama Kristen. Saya seringkali nasihatin rekan-rekan muda yang mencari pasangan yang seiman. Pasangan yang seiman itu bukan cuma segereja. Tapi coba mulai bicarakan apa isi imannya. Bagaimana dia memahami keselamatan. Bagaimana dia memahami Kristus. Dan Tuhan ingin kita ditumbuhkan sampai akhirnya kita punya kesatuan iman di dalam doktrin-doktrin yang dasar ini. Kita perlu memahami. Dan bukan hanya sekedar ikut kelas doktrin lalu selesai. Bukan cuma begitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara pertumbuhan iman, ini adalah pertumbuhan yang seumur hidup. Karena Bapak Ibu semua goal ini akan dicapai dalam kesempurnaan nanti. Selama kita di dunia, kita tidak mungkin mencapai kesatuan iman yang sempurna. Tapi Tuhan ingin kita bertumbuh, memiliki kualitas iman yang semakin baik dan semakin baik. Sehingga kalau Anda bergereja di GKBJ Taman Kencana, ini adalah tujuan kami. Kalau Anda tidak mau bertumbuh, saya rasa ini bukan tempat yang tepat bagi Anda.
Ini adalah tempat yang tepat bagi orang-orang yang mau bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Paulus mengkaitkan antara kesatuan iman di sini dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Iman tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Iman yang sejati tidak mungkin bisa dipisahkan dari Kristus. Pengetahuan di sini bukan hanya sekedar bicara mengenai pengetahuan secara kognitif, secara akal pikiran saja, ya. Tetapi kata pengetahuan di sini juga bisa diterjemahkan seperti sebuah pengenalan secara spiritual. Sebuah pengenalan yang datangnya dari Roh Kudus. Sebuah pengenalan yang memang sejati. Sebuah pengenalan yang juga ada sebuah hubungan dengan anak Allah. Yesus adalah pusat dari pertumbuhan iman kita. Dialah dasar utama dari iman kita. Dan dialah adalah tujuan utama dari pertumbuhan iman kita. Jadi gereja kita ingin membawa Anda semua untuk mencapai sebuah kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini tujuan dari gereja. Ini tujuan dari Allah memperlengkapi para pemimpin gereja dengan karunia-karunia untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bukan hanya kami mengajari Anda bagaimana cara pelayanan, bagaimana cara nyanyi di panggung, bagaimana cara Anda menyambut orang yang datang ke gereja. Tetapi yang terutama adalah tentang iman dan pengenalan yang benar akan anak Allah. Karena efek dari pertumbuhan ini akhirnya kita akan memiliki sebuah kehidupan yang kuat. Ketika kita menghadapi kenyataan yang sulit, apalagi di masa pandemi ini. Ketika kita sedang mengalami gelombang yang kedua ini, Bapak Ibu, saya tahu ini berat bagi kita semua. Dalam 1 minggu ini, Bapak Ibu, saya mendengar ada 4 orang anggota jemaat kita yang kehilangan anggota keluarganya. Saya tahu ini adalah sebuah tantangan yang begitu sulit. Mungkin ada mudah dari kita untuk akhirnya meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau Anda memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau kita bertumbuh di dalam hal ini, saya yakin kita akan punya kehidupan yang kuat. Karena kita tahu walaupun anggota keluarga kita pergi, mereka meninggal secara fisik tapi rohnya kembali kepada Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Kristus ada keselamatan yang sejati. Sehingga penting sekali untuk kita memahami doktrin dasar yang benar. Dan kita pun memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Agar apa? Agar kita punya kehidupan yang kuat. Jadi kalau Anda bergereja di GKBJ Taman Kencana, Bapak Ibu, inilah yang akan dilakukan para pemimpinmu kepada Anda. Menumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga kita memiliki pengetahuan yang benar akan anak Allah. Ini semua Bapak Ibu diusahakan agar kita punya kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Masa pandemi ini kita sangat butuh pengharapan. Saya yakin orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam masa pandemi ini, imannya pasti hancur. Kehidupannya pasti hancur. Tapi orang-orang yang bertumbuh, yang mau bertumbuh, pasti akan tetap bertahan. Dan saya yakin kita akan keluar sebagai pemenang setelah pandemi ini berlalu. Dan yang kedua, Paulus mengatakan bahwa sampai kita semua mencapai kedewasaan penuh. Dikatakan sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh, Bapak Ibu, di dalam bahasa Inggris digunakan kata a mature man, seperti seorang pria dewasa, ya. Kedewasaan di sini maksudnya adalah seperti sebuah kematangan, sempurna, utuh. Di dalam ayat 14, Paulus mengkontraskan ini, di dalam ayat yang ke-14, dia mengkontraskan ini dengan dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dikontraskan Bapak Ibu, orang yang sungguh mengalami pertumbuhan, dia tidak seperti seorang anak-anak. Kita bukan secara rohani, kita bukan lagi seperti seorang anak-anak. Tetapi kita seperti seorang pria dewasa yang memiliki kedewasaan yang matang, yang sempurna, yang utuh. Bukan hanya secara usia. Ada manusia yang secara usia makin tua tetapi tidak makin dewasa. Tapi maksudnya adalah sebuah kedewasaan yang menyeluruh.
kedewasaan yang utuh. Sama seperti tubuh kita. Orang yang normal, semua bagian tubuhnya akan bertumbuh sama-sama. Nggak mungkin kepalanya doang bertumbuh tapi tangan dan kakinya enggak. Ya, orang yang dalam keadaan normal, orang yang dalam keadaan sehat, itu pasti akan mengalami pertumbuhan semuanya menyeluruh bersama-sama. Dan dikatakan bahwa kita ini adalah satu tubuh. Ya, sebagai tubuh Kristus kita bersama-sama. Kedewasaan penuh mengalami, bukan hanya kita dewasa dalam satu area, ya. Dan di ayat yang ke-15 bahkan Paulus mengatakan di ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Jadi bukan mengalami pertumbuhan dalam satu hal, tapi kedewasaan penuh maksudnya adalah kita dewasa dalam segala hal. Tadi kita udah bicara mengenai pemahaman, pengenalan. Tapi bukan hanya pemahaman dan pengenalan. Karena saya yakin pemahaman dan pengenalan yang benar akan Tuhan akan selalu membawa kita kepada kehidupan yang benar. Pemahaman akan Kristus yang sejati akan membawa kita kepada kita akhirnya memiliki karakter yang sejati. Ini gak bisa dipisahkan. Karena kalau Anda hanya bertumbuh dengan dalam pengenalan akan Tuhan, tapi kasihmu tidak bertumbuh, maka bahaya. Kita akan jadi orang yang sombong, kita akan jadi orang yang suka nyala-nyalain orang. Karena kita merasa bahwa kita paling benar. Ya. Atau ada lagi orang yang hanya setia pelayanan tetapi pengenalan akan Tuhannya gak bertumbuh. Ini namanya adalah kedewasaan. Kalau saya menyebutnya ini adalah kedewasaan yang palsu. Karena kalau benar-benar Anda mengalami kedewasaan yang sejati, itu pasti pengenalan akan Tuhanmu bertambah dan karaktermu juga pasti akan bertambah. Tapi kalau pengenalanmu akan Tuhan bukan pengenalan yang sejati, makanya itu hanya memenuhi pikiran kita saja. Kalau kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan kebenaran yang sejati, saya yakin hidup kita juga diubahkan. Itu yang dimaksud dengan kedewasaan penuh. Dan perhatikan, kata kedewasaan penuh ini juga muncul setelah Paulus mengatakan kita memiliki mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar akan Kristus. Berarti sebuah kedewasaan yang akarnya karena pengenalan akan Kristus. Inilah kedewasaan yang sejati. Ya akhirnya maksudnya apa? Membawa kita semakin hari, semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Maka dari itu dalam statement visi kita adalah kita bertumbuh serupa Kristus. Kita menjadi gereja yang kristosentris. Menjadi jemaat yang kristosentris di mana Kristus adalah pusat. Kristuslah yang membuat kita dapat bertumbuh dan bagi Dialah kita mengalami pertumbuhan agar Kristus semakin dikenal. Ini yang kita rindukan dari kita semua. Ini yang kami rindukan para pemimpin dari kita semua. Kita menjadi gereja yang mengalami pertumbuhan, kedewasaan yang penuh. Sehingga makin hari Anda dan saya semakin serupa Kristus. Tapi bayangkan kalau Anda gak mengenal Kristus. Kalau Anda tidak memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus, maka jangan mimpi Anda bisa hidup berubah serupa Kristus. Banyak orang di luar sana yang mirip doang dengan Kristus. Ya, banyak orang di luar sana yang seakan-akan baiknya seperti Kristus. Tetapi ini bukan bicara sekedar kemiripan secara moralitas saja. Saya tahu bahwa di luar gereja ada banyak orang-orang yang punya moralitas yang luar biasa. Tapi bukan ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah jemaat yang hidupnya kristosentris. Mengenal Kristus dengan dalam dan hidupnya serupa dengan Kristus. Sehingga apa yang dia ketahui di pikirannya dengan apa yang dia lakukan dalam hidupnya itu sama. Dan akhirnya dikatakan di dalam ayat yang ke-13, di bagian yang ketiga, kita mengalami sebuah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan akhirnya kita sampai kepada sebuah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa artinya? Yang artinya adalah akhirnya Kristus itu begitu penuh, begitu nyata dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya karena hidup kita serupa dengan Kristus, Kristus itu jadi terpancar nyata melalui apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan.
Dan inilah yang akan membawa kita kepada journey berikutnya yang minggu depan kita akan bahas. Yang akhirnya akan memampukan kita menjadi berkat yang sejati, bukan berkat yang palsu. Menjadi berkat yang sejati bagi gereja dan masyarakat. Gereja yang serupa Kristus akan menjadi gereja yang tetap bertahan di tengah-tengah tantangan yang besar. Saya tahu Bapak Ibu ada banyak dari kita yang menghadapi tantangan. Tapi saya bersyukur karena saya melihat orang-orang yang bertumbuh serupa Kristus. Orang-orang yang akhirnya bisa keluar menghadapi tantangannya dan menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu, inilah yang kami rindukan ketika Anda bergereja di sini. Kalau Anda ingin ditanya, kenapa Anda bergereja di GKBJ Taman Kencana? Pastikan karena Anda yakin ini adalah gereja yang akan menumbuhkan kita semakin hari semakin serupa Kristus. Bapak Ibu, kami tidak berjanji menjadikan Anda orang-orang sukses. Tapi kami ingin berjanji, kami ingin menolong Anda, ingin membawa Anda menjadi orang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kalau Anda sukses, akhirnya Anda jadi orang yang sukses, tapi sukses serupa Kristus. Inilah tujuan yang ingin dilakukan. Dan Bapak Ibu, belum lama kami para pemimpin kembali merumuskan misi Bapak Ibu yang akan kita lakukan dari bagian kedua dari visi kita ini. Yaitu kita ingin menjadi gereja yang menanamkan sebuah pengajaran yang sehat. Ini misi. Kami ingin terus menanamkan pengajaran yang sehat melalui mimbar, melalui kelas-kelas, melalui komsel-komsel yang ada, melalui pembinaan, pemuritan. Ini Bapak Ibu yang kami ingin lakukan yaitu menanamkan sebuah pengajaran yang sehat. Bukan hanya sekedar pengajaran yang banyak saja. Ya, tapi kami ingin pengajaran yang sehat. Yang sungguh akhirnya membawa Anda mengenal Injil lebih dalam. Dan akhirnya Anda mengenal Kristus. Lalu kami juga ingin berfokus Bapak Ibu untuk melakukan pemuritan-pemuritan yang transformatif. Yang tujuannya adalah pembentukan karakter sehingga karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, kita tahu di gereja kita ada banyak kali pemuritan. Tapi sayangnya tidak banyak yang antusias untuk benar-benar mengikuti. Kalau Anda sudah mengerti ini Bapak Ibu, kalau Anda ingin gereja kita sampai kepada visi yang Tuhan mau, maka pastikan Anda terlibat dalam pemuritan sehingga secara karakter kita pun diubahkan. Dan kita ingin menjadi gereja Bapak Ibu yang memberdayakan karunia. Karena memang semua dari kita diperlengkapi. Tujuannya adalah apa tadi? Yaitu bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi pastikan Anda menggunakan karunia-karunia yang Anda miliki. Dan kalau kami, Bapak Ibu para pemimpin, di gereja ini terkenal pemimpin kami adalah orang yang suka jorokin ya, yang suka meminta Anda melayani. Ya, karena itu adalah visi kita. Jadi pastikan Anda memilih gereja yang tepat dan Anda bertumbuh dalam gereja yang tepat. Pastikan Anda datang ke sini bukan hanya untuk duduk diam dengar. Pastikan Anda datang ke GKBJ Taman Kencana untuk bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sehingga aja kita bersama-sama berdoa, kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah diberitakan. Terima kasih bagi gereja-Mu, terima kasih bagi visi yang mulia, bagi visi yang besar yang Tuhan berikan kepada gereja kami. Kami sadar ini adalah tempat yang terbaik, ini adalah tempat yang tepat bagi kami Tuhan. Karena kami tahu gereja ini akan membawa kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Bukan apa yang dunia mau. Jadikan kami Tuhan, jemaat yang rela untuk bertumbuh. Kami tahu bertumbuh tidak enak. Kami tahu bertumbuh artinya kami harus keluar dari zona nyaman. Bertumbuh artinya kami harus belajar. Bertumbuh artinya Tuhan kami harus mencoba sesuatu yang baru. Tapi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, menumbuhkan kami. Ini doa kami para pemimpin gereja. Tuhan, tumbuhkan kerohanian jemaat-Mu. Khususnya di tengah pandemi ini kami tahu ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak halangan. Tapi biarlah Tuhan pakai gereja-Mu untuk menumbuhkan. Dan berikan Tuhan sebuah semangat, sebuah antusiasme di dalam kerohanian kami Tuhan. Untuk kami mau bertumbuh, untuk kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Kami sungguh menyerahkan setiap kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memberkati para pemimpin gereja kami. Tuhan akan memberkati para pelayan yang ada di gereja kami dan jemaat kami. Untuk kami semakin naik, semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Sehingga akhirnya Kristus sungguh nyata dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami juga tidak lupa ingin berdoa bagi dunia ini di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah varian virus Delta saat ini. Tuhan, kami tahu Tuhan, tidak ada satupun negara dunia ini yang mampu menangani pandemi ini, yang bisa keluar dari pandemi ini. Kami tahu Tuhan, kami belum ada contoh dan kami hanya dapat mengandalkan-Mu, kami hanya dapat berharap kepada-Mu, dan kami meminta kepada-Mu Tuhan, berkati para pemimpin bangsa dimanapun berada Tuhan, khususnya bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi Presiden Jokowi dan jajaran menterinya, biar Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk melakukan apa yang baik dilakukan untuk menangani pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, tolong kami, berkati juga masyarakat Tuhan, berikan kami kepatuhan, berikan kami pengendalian diri, untuk kami bisa taat, untuk kami bisa Tuhan patuh terhadap protokol-protokol kesehatan yang ada, untuk kami semua bisa menahan diri kami Tuhan sejenak, untuk kami bisa diam di rumah sejenak, agar kami Tuhan bisa sungguh saling menjaga satu dengan yang lainnya. Berkati Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang berduka, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan. Siapapun di antara kami yang saat ini sedang mengalami kehilangan, Tuhan, kami tahu ini adalah sesuatu yang berat, tetapi kami percaya penghiburan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan meneguhkan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat kami, mungkin ada di antara mereka yang sedang terjangkit virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa, kami mohon kesembuhan dari-Mu Tuhan. Biar Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Biar Tuhan yang akan memberikan kedamaian di hati kami, sehingga kami bisa berperang melawan virus ini. Dan kami mengalami kesembuhan. Kami percaya juga kalau ada di antara kami yang tutup usia. Kami percaya Tuhan, kami aman bersama dengan-Mu Tuhan. Karena tidak ada satupun keburukan yang kami alami kalau kami tinggal di dalam Kristus. Bahkan kematian pun adalah sebuah keuntungan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Hamba-Mu sudah berbicara, tapi biarlah firman yang disampaikan, yang diberitakan ini boleh berakar dengan dalam di hati kami, bertumbuh dan berbuah. Sehingga akhirnya firman-Mu telah diberitakan, hidup kami diubahkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama dengan iman, kita mau katakan, Amin.